Assalamualaikum Kronos Mania. Hari ini kita akan mereview sebuah professional power amplifier dari First Class. First Class FC A1800. Kira-kira seperti apa fiturnya dan seperti apa performa dari amplifier ini? Seperti amplifier profesional pada umumnya, dia dilengkapi dengan kuping. Nah, kupingnya ini bisa kita baut ke rak sound system dan dia memiliki pegangan di depan untuk mengangkat amplifier ini dan memasangnya ke dalam rak sound system. Kita mulai dari saklar on off-nya, dia modelnya seperti ini. Dan kalau kita tekan, alhamdulillah listrik di rumah saya tidak padam ya. Walaupun tarikannya besar, tidak sampai membuat listrik di rumah saya padam. Knob volumenya seperti ini. Di sisi tengah terdapat lampu indikator. Jadi kalau powernya menyala, lampu indikator power akan menyala. Kemudian volt ini adalah protect-nya. Pada saat pertama dia akan memprotek dari suara jeduk. Jadi sudah ada speaker protektornya di sini. Kemudian ada indikator clipping. Kemudian ada indikator sinyal. Yang mana ini untuk masing-masing channel, sebelah kiri untuk channel A dan sebelah kanan untuk channel B. Dia tidak ada indikator dB level, tapi ini udah cukup membuat kita memahami sistem dalam kondisi baik-baik saja atau sudah clipping. Jadi indikatornya minimalis ya teman-teman. Sinyalnya ini tidak ada indikator level dB-nya, tapi kita tetap tahu saat clipping lampu ini akan menyala. Sinyal warna hijau, clipping warna merah. Jadi semua indikator berwarna merah kecuali sinyal. Dia berwarna hijau. Dari sisi belakang, amplifier First Class A1800 ini sudah dilengkapi dengan double blower untuk masing-masing engine-nya. Channel A ada blower sendiri dan channel B ada fan blower sendiri, sehingga keduanya akan tetap hangat, tidak kepanasan ketika digeber atau dijemur seharian di lapangan. Saat membeli power amplifier, bagian paling penting untuk teman-teman pelototin dan cermatin adalah sisi belakangnya. Apakah sisi belakangnya itu sudah siap untuk digunakan aplikasi professional sound system atau belum? Contohnya apa mas? Contohnya dia harus punya input balance system XLR seperti ini. Kemudian ada atau tidaknya jack speakon. Kalau teman-teman kebutuhannya bongkar pasang dengan kebutuhan yang cepat gitu ya, cepat bongkar, cepat pasang, konektor seperti ini wajib ada. Input XLR dan output ke speaker adalah speakon. Dan masih dilengkapi dengan model jepit kalau speaker teman-teman belum menggunakan konektor speakon. Output dari power amplifier ini adalah 300 watt kali 2. Ini keluar 300 watt dan ini keluar 300 watt. Atau teman-teman bisa juga gunakan yang terminal jepit. Masing-masing mesin mengeluarkan 300 watt. Kalau teman-teman menggunakan power amplifier ini untuk main di satu sayap kiri doang gitu ya, maka teman-teman ada opsi bridge. Ini akan menggabungkan dua mesin, 300 tambah 300 di mode bridge. Outputnya akan jauh lebih besar ya. Tapi teman-teman harus menggesernya ini dalam kondisi mati. Tidak boleh nyala, teman-teman geser ya. Dalam kondisi mati, rubah ke mode bridge. Kemudian outputnya adalah yang warna merah ini. Ini plus ke speaker, ini min ke speaker. Kalau teman-teman menggunakan mode bridge. Atau teman-teman bisa menggunakan konektor speakon. Positif ini masuk ke positif speaker dan positifnya speakon ini masuk ke negatifnya speaker. Karena menggunakan dua mesin, mesin yang A sebagai positif, mesin yang B sebagai negatif. Dia akan menghasilkan kekuatan suara yang jauh lebih besar melampaui rating tegangan trafonya karena dia mode bridging. Walaupun tidak 100% 2 kali 300, tetapi outputnya akan jauh lebih besar daripada teman-teman menggunakan mode stereo. Masing-masing paralel, penggabungan, bridge adalah output yang jauh lebih besar. Nanti di video khusus saya akan membahas tentang bridge.
Oke, dari sisi ini kita sudah bisa menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan power amplifier ini. Kelebihannya, dia sudah menggunakan input balance system untuk channel A dan channel B. Biasanya mixer outputnya balance XLR, teman-teman tinggal colokin dengan menggunakan kabel XLR. Yang mana power amplifier yang murah biasanya belum menggunakan input balance. Ini 1.300.000 teman-teman sudah dapetin input balance system untuk A dan B. Bisa teman-teman gunakan colokan XLR ataupun colokan Akai stereo atau Akai TRS seperti ini. Karena inputnya adalah jack combo. Ini jarang juga ya. Power amplifier harga 1.300.000 sudah dilengkapi dengan jack combo. Sekarang kekurangannya, amplifier profesional yang kelas top kelas biasanya ada input, ada link output. Jadi ada keluar dan ada masuk dan ada keluar. Nah, di amplifier ini hanya ada terminal masuk. Sehingga kalau teman-teman mau menggabungkan banyak amplifier seperti ini, teman-teman membutuhkan speaker management atau DLMS atau audio distributor, atau minimal teman-teman pakai crossover untuk membagi dari mixer ke banyak amplifier karena dia tidak ada input through ya, masuk kemudian keluar lagi. Ini kelebihan dan kekurangan di inputnya. Sekarang di segi output, ini sudah merupakan kelebihan, dia ada terminal jepit dan ada terminal speak-on. Sehingga fleksibel, kita mau pilih yang mana sesuai dengan speaker yang kita gunakan. Hanya saja untuk mode bridge, kita harus colokin ke sini dan ke sini. Dia tidak memiliki satu konektor spesial untuk konektor bridge-nya. Jadi kita perlu membuat kabel custom isi satu ke sini dan isi satu ke sini. Atau lebih gampangnya teman-teman langsung aja sambungin ke terminal jepit yang ada di sini kalau teman-teman membutuhkan mode bridge. Jadi untuk outputnya, kelebihannya dia sudah memiliki speak-on dan terminal jepit. Kekurangannya untuk output bridge, biasanya di amplifier profesional yang kelas mahal ini ada jack speak-on tambahan untuk menyambungkan ke speaker dengan mode bridge. Sekarang yuk kita bahas jeroan dari amplifier ini. Sebelum masuk ke pembahasan dalaman dari power amplifier ini, kalau teman-teman membutuhkan kabel speak-on, saya menyediakannya dengan kabel federal original dari pabrik. Sudah dipasangin speak-on, kemudian kabelnya sudah dicor dengan timah premium sehingga konektivitas sambungan ini dijamin prima. Tinggal colokin seperti ini, lancar banget, nggak seret. Konektornya juga konektor yang profesional. Dan kalau teman-teman membutuhkan kabel dari mixer ke amplifier ini juga ada konektornya profesional menggunakan kabel dari federal. Teman-teman tinggal sambungin seperti ini dan selesai. Link pembelian ada di deskripsi ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu kenapa kita harus menggunakan kabel XLR dari mixer ke amplifier yang biasanya rata-rata amplifier itu menggunakan konektor RCA. Jadi kalau kita aplikasinya untuk panggung besar, kita membutuhkan kabel dengan jarak yang jauh dari FOH atau dari ruang kontrol ke amplifiernya ini jauh teman-teman. Bisa 30 meteran dan dengan menggunakan kabel balance system XLR seperti ini kita bisa tarik jauh dari mixer ke amplifiernya tanpa ada noise tambahan. Biasanya ada suara handphone masuk, pretet, ada suara noise listrik dan lain sebagainya. Dengan menggunakan konektor XLR ini lebih tahan ya, lebih imun terhadap noise dari luar. Sekarang kita masuk ke sisi yang dalam. Di sisi dalam, power supply-nya dia menggunakan trafo toroid atau trafo cincin seperti ini, yang mana ini adalah satu poin plus menurut saya. Saya lebih suka trafo bulat seperti ini. Ini tidak menginduksi noise ke rangkaian PCB yang ada di sini. Biasanya kalau trafo kotak ya, trafo bentuk kotak, itu kalau dekat-dekat rangkaian volume kontrol atau dekat-dekat dengan rangkaian amplifiernya, itu akan timbul suara induksi gereng ya, teng gitu. Untungnya dia menggunakan trafo toroid yang mana ini lebih mahal harganya daripada trafo kotak.
Saya menghargai First Class menggunakan trafo toroid seperti ini ketimbang menggunakan SMPS, karena SMPS itu rata-rata rawan nyetrum karena banyak sekali SMPS yang beredar itu tidak dilengkapi dengan sistem trafo isolasi. Tapi kalau menggunakan trafo toroid seperti ini, sudah otomatis dia terisolasi antara listrik PLN dengan outputnya. Kemudian dari sisi power supply simetrisnya dia menggunakan dua dioda kiprok seperti ini. Jadi terpisah sepertinya antara mesin A dengan mesin B, power supply-nya terpisah, independen. Kemudian elko-nya ada 6 seperti ini. Dan menurut saya ini elko-nya berkualitas, makanya dia gunakan elko ukuran segini aja udah cukup gitu ya. Tidak banyak sekali elko. Biasanya kalau merakit power amplifier sendiri yang menjadi masalah utama adalah noise gereng ya. Itu sulit banget dihilangkan, apalagi kalau teman-teman dapetin elko-nya itu elko yang KW ya, bentuknya gede tapi mikrofaradnya itu ternyata kempos gitu ya. Kemudian ini adalah bagian paling menarik dari amplifier ini, sudah dilengkapi dengan relay protector. Ini juga yang akan membantu power amplifier ini tidak keluar suara jeduk ketika dinyalakan atau dimatikan. Jadi nyala atau tidaknya speaker protector teman-teman bisa pantau dari lampu volt yang ada di depan tadi ya. Kalau itu nyala maka kontak ini juga akan bekerja. Jadi ini fungsinya sebagai pengaman, dan saya senang dia menggunakan kontaktor yang ukurannya gede seperti ini, bukan yang ukuran sebesar resistor ya. Ukurannya gede ini. Jadi kontaknya lebih kuat, apalagi kalau kita main geber-geberan. Untuk rangkaian transistor finalnya dia menggunakan 2SC5200 yang mana ini sangat terkenal kalau untuk amplifier lapangan, dan thermal pastanya dia nggak pelit ya sampai berlebih seperti ini. Memang kalau amplifier build up ini menang rapi teman-teman daripada amplifier rakitan. Teman-teman bisa perhatikan untuk pengkabelannya, posisi daripada kit-kitnya itu pas banget dengan bodinya. Jadi blower ada di sini. Kemudian heatsink atau pendingin sirip-siripnya itu pas banget kesedot sama blower fan. Udara datang dari depan dan dari samping masuk ke sini mengisi sirip-sirip yang ada di heatsink transistor finalnya, kemudian dikeluarkan oleh dua blower fan yang ada di sini. Untuk transistornya ini terdiri dari 4 buah transistor atas dan bawah ya. Atas 2, kemudian di bawah ada 2 transistor lagi. Jadi walaupun tulisannya 300 watt, saya yakin kemampuannya bisa lebih dari itu, karena dia menggunakan 2SC5200 dengan pasangannya. Untuk PCB bagian belakang ini adalah rangkaian input balance system plus output ke speaker. Dia dikemas dalam bentuk PCB seperti ini sehingga rapi banget. Biasanya kalau amplifier rakitan tuh paling berantakan di input dan outputnya, karena langsung disolder ke jacknya langsung ya. Jadi nongol-nongol banyak kabel. Ini dibikin PCB seperti ini jadi lebih rapi, kemudian lebih minim noise karena tidak ada part-part yang terekspos. Kemudian biasanya kalau kita merakit itu inputnya belum balance system, karena biasanya orang males beli kit balance system, jadi total harganya bisa lebih mahal. Ini yang saya heran, ini semuanya udah fitur komplit profesional. Power amplifier harganya cuma 1.300.000. Biasanya saya ngerakit power amplifier itu nggak sekomplit ini, udah 1.500.000 ya. Ini udah pakai trafo toroid, kemudian menggunakan kit 2SC5200 double blower fan, kemudian jack beacon plus jack jepit seperti ini, input balance 1.300.000 teman-teman. Dan dari segi build quality cukup rapi, kemudian PCB-nya ini cukup berkualitas, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian konstruksinya, kemudian saya suka di masing-masing output ini dikasih induktor lagi, yang mana biasanya kalau amplifier rakitan ini belum ada. Dan sudah ada fuse 2 untuk outputnya dari power supply, kemudian untuk
listriknya 220-nya ini masih menggunakan fuse di kabel seperti ini, bukan tertanam di body ya. Jadi kalau kita harus mengganti fuse yang mengarah ke trafo, kita harus buka casing dan melepas ini fuse holder yang ada di kabel ini. Jadi itu ya poin-poin dari power amplifier profesional first class A1800 yang harganya ini miring banget. Ini saya nggak tahu mereka ini kenapa bisa bikin harganya lebih murah daripada amplifier rakitan. Poin berikutnya yang saya suka dari power amplifier ini adalah suara fan-nya ini nggak mengganggu teman-teman, nggak yang kencang gitu, halus, tapi hembusan udaranya ini berasa banget. Jadi nggak mengganggu ketika speaker dalam posisi diam gitu ya. Biasanya power amplifier itu suara blowernya itu jadi noise gitu, zoom. Jadi kalau teman-teman mau ngecek noise atau tidaknya speaker, nggak keganggu sama blower ya. Harganya murah, 1.300.000 doang. Fiturnya udah fitur pro sound banget. Saya udah nggak sabar nyobain ini keluar. Yuk langsung aja kita cobain. Oke, gendang go. High-nya angkat sih, high-nya angkat. Terlalu tinggi, high-nya turun. Oke, kick. Play together, kick. Bass gitar. Piano. High string.
Ya itu tadi teman-teman review kita tentang Professional Power Amplifier First Class FCA 1800. Menurut teman-teman gimana? Ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah, atau teman-teman mau request power amplifier yang lain, subscribe biar nggak ketinggalan info video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.